Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah dari Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut tanduk. Pengertian lumut tanduk. Lumut tanduk adalah suatu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskuler atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk ini mewakili beberapa tanaman darat pertama dan memiliki 300 spesies berbeda dalam ordo Bryophyta. Ciri-ciri lumut tanduk ini, yang pertama, bangsa ini hanya memuat beberapa marga yang dimasukkan dalam satu golongan saja, yaitu suku. Yang kedua, gametofit, mempunyai talus berbentuk cakram dengan tepi bertoreh. Yang ketiga, sel-selnya hanya mempunyai satu kloroplast dengan satu vironoid besar. Yang keempat, pada sisi bawah talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup berbentuk ginjal. Yang kelima, sel yang menyusun kaki sporangium berbentuk sebagai trizoid melekat pada talus gametofitnya. Yang keenam, sporangium tidak bertangkai, mempunyai bentuk seperti tanduk, panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Yang ketujuh, berdasarkan analis asam nekloat, ternyata lumut ini berkerabatan paling dekat dengan tumbuhan berpembuluh vaskuler dibandingkan dari kelas lain pada tumbuhan lumut. Yang kedelapan, tumbuhnya mirip lumut hati tetapi berbeda pada sporopitnya. Sporopit pada lumut ini membentuk kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Yang kesembilan, habitatnya di daerah yang mempunyai kelembapan tinggi. Yang kesepuluh, sepanjang poros sporangium terdapat jaringan yang terdiri atas beberapa deretan sel mandul yang disebut dengan kolomela, diselubungi oleh jaringan yang kemudian menghasilkan spora, disebut arkespora. Juga menghasilkan sel-sel mandul yang disebut aletera. Yang ke-11, keunikan lumut tanduk dibandingkan lumut lain yaitu masaknya kapsul spora pada sporangium tidak bersamaan, melainkan dimulai dari atas dan berturut-turut sampai bagian bawah. Yang ke-12, dinding sporangium mempunyai stoma dengan 2 sel penutup. Yang ke-13, Archocoryphetes terdiri dari satu suku, yaitu Archocoryphetes. Siklus hidup lumut tanduk terdiri 2 generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporopit. Siklus lumut tanduk diawali oleh spora haploid. Spora dihasilkan oleh kapsul atau sporangium. Kapsul atau sporangium mengeluarkan spora hingga jatuh. Spora yang jatuh di habitat yang cocok akan tumbuh dan berkecambah membentuk gametofit muda. Selanjutnya, gametofit muda akan berkembang dan tumbuh menjadi gametofit dewasa. Di dalam permukaan dorsal talus gametofit dewasa dapat dijumpai organ reproduksi seksual, yaitu arteridium sebagai reproduksi jantan, archegonium sebagai reproduksi betina. Di dalam arteridium terdapat antrozoid, sedangkan di dalam archegonium
terdapat upum. Ketika dalam kondisi lembab dan hujan, anterozoid akan berenang menuju upum, sehingga terjadinya fertilisasi. Hasil dari fertilisasi tersebut berupa zigot diploid. Zigot akan tumbuh menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi struktur sporopit. Struktur sporopit berbentuk seperti tanduk ramping dan tegak. Struktur sporopit terletak di permukaan dorsal talus gametofit dewasa. Secara mikroskopis, struktur sporopit terdiri dari kaki yang berada di bagian bawah, menempel pada jaringan gametofit untuk menyerap nutrisi, dan kapsul atau sporogonium yang tumbuh tegak ke atas. Selain itu juga terdapat area meristematik, namun bukan sate. Selanjutnya, kapsul atau sporogonium akan mengeluarkan spora, dan spora akan berkecambah dan membentuk generasi gametofit kembali. Itulah siklus hidup lumut tanduk. Habitat lumut tanduk. Karena gametofit lumut bersifat eutrofis, mereka membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Toleransi naungan bervariasi menurut spesies. Sama halnya dengan tumbuhan tingkat tinggi. Di sebagian besar wilayah, lumut tumbuhan terutama di daerah yang lembab dan teduh seperti daerah berhutan dan di tepi sungai, tetapi mereka dapat tumbuh di mana saja di iklim berwarna yang sejuk dan lembab. Beberapa spesies beradaptasi dengan daerah yang cerah. Kegunaan dari lumut tanduk. Lumut tanduk ini bisa memberikan fasilitas keamanan bagi benih ikan. Selain itu, lumut ini dapat mengoksidasi badan air ketika terendam. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.